Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulistari dari jurusan Tadris IPS kelas 2B dengan NIM 120 11 427520 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas nikmatnya lah saya bisa membuat video, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah landasan pendidikan IPS yang dipimpin oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai tentang teori dan prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendidikan IPS. Lalu di situ ada pengertian social studies, social science, dan perbedaan antara social studies dan social science. Baiklah teman-teman, langsung saja kita memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu teori dan prinsip pendidikan IPS. Teori belajar sosial atau disebut juga teori observational learning adalah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Berbeda dengan penganut behaviorisme lainnya, Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleksi otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang ditimbulkan sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Prinsip dasar belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral, terjadi melalui peniruan dan penyajian contoh perilaku. Teori ini juga masih memandang pentingnya conditioning melalui pemberian reward dan punishment. Seorang individu akan berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang diperlakukan. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran IPS. Penganut konstruktivisme kognitif berpandangan bahwa makna suatu realitas tidak terletak pada realitas itu sendiri, tetapi pada struktur, mental, atau skemata-skemata interpretasi yang terdapat di dalam pikiran manusia. Konstruktivis sosial lebih memandang faktor interaksi dengan lingkungan sosial dan variasi sosial budaya sebagai faktor yang banyak berpengaruh pada konstruksi pengetahuan individu. Pembelajaran IPS harus menekankan pada pengembangan berpikir, terjadinya ledakan pengetahuan, menuntut perubahan pola mengajar dari yang hanya sekedar mengingat fakta yang biasa dilakukan melalui metode kuliah dan latihan dalam pola pembelajaran tradisional menjadi pengembangan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua yaitu prinsip belajar sosial atau social learning. Gejala kepatuhan warga masyarakat terhadap tata nilai masyarakat sehingga mereka berperilaku serasi dengan harapan-harapan sosial sesuai dengan peranan yang disandang oleh masing-masing warga. Disebut konformitas. Keunikan individual dengan pola-pola sosial budaya menyimpang dari norma kolektif terjadi manakala tingkah laku warga masyarakat yang unik tidak serasi dengan tingkah laku kolektif, sehingga yang terjadi ialah non-konformitas. Selanjutnya yaitu pengertian social science. Social science adalah ilmu sosial atau ilmu pengetahuan sosial
adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Selanjutnya yaitu pengertian social studies. Social studies adalah ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Disiplin dikembangkan untuk memenuhi tujuan pendidikan atau pembelajaran baik pada tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu perbedaan social science dan social studies. Posisi IPS berada di tengah-tengah antara ilmu-ilmu sosial dan pengetahuan sosial. Persamaan social science dan social studies terletak pada sasaran yang diselidiki, yaitu manusia dan kehidupan bermasyarakat. Sedangkan perbedaan social science dan social studies terletak pada tujuan masing-masing. Social science memiliki tujuan untuk mengembangkan dan juga memajukan generalisasi dan konsep melalui sebuah penelitian ilmiah dengan membuat hipotesis guna menghasilkan teori ataupun teknologi baru. Sementara social studies memiliki tujuan untuk penemuan teori ilmu sosial melainkan bersifat pendidikan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.